Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang ditanyakan kepada saya, menanyakan takwilnya atau maknanya. Beliau menuliskan di kolom komentar di channel YouTube saya, bertanya bahwa seseorang ada yang bermimpi kuburan yang dikeramatkan. Kuburan tersebut mengeluarkan api, selalu terbakar dan jadi sumber kemusyrikan. Dan sebagian apinya dipadamkan dengan istighfar seseorang. Maksudnya istighfar yang dilakukan seseorang. Kalau saya memahami bahwa orang tersebut adalah orang yang bermimpi tapi tidak mau diketahui jati dirinya. Tidak masalah, hal itu adalah hak setiap manusia karena beliau itu hanya ingin mengetahui takwilnya untuk bahan tafakur, bahan merenungkan setelah mengetahui pesan tersembunyi, pesan tersirat apa yang ada di dalam visual mimpinya. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah bahwa mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat seperti mimpi yang dialami saudara kita tadi, dan ada juga mimpi petunjuk dari Allah yang tidak perlu ditakwil, yang mana akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan nyata sebagaimana visual mimpinya. Seperti contoh mimpi yang saya alami bahwa ada adik saya itu pindah dari rumah orang tua, ngontrak di tempat yang lain tanpa sepengetahuan saya karena saya tinggal di luar kota. Kemudian ketika saya tanyakan kepada adik saya, ternyata benar adik saya itu pindah rumah karena dalam satu rumah itu ada beberapa kepala rumah tangga supaya menghindari percekcokan. Seperti itulah kejadian pada umumnya di dalam berkehidupan. Nah, mimpi yang perlu ditakwil itu juga dialami Nabi kita, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Beliau bermimpi rembulan, matahari dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau. Itu bukan berarti rembulan, matahari, 11 bintang semuanya sujud, melainkan makna tersirat dari kedua orang tuanya dan 11 saudara kandungnya itu berada di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang berkuasa di saat itu. Bisa dibaca takwil atau maknanya pada surat Yusuf ayat 100. Sedangkan mimpi yang tidak perlu ditakwil adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Fat ayat 27 bahwa Allah itu ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad itu akan menjadi kenyataan sebagaimana visual mimpinya, yaitu pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman. Yang perlu diketahui juga bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah
mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Masing-masing mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya bisa dibaca di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan juga umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi dari tidur yang dialami mereka, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah kepada orang yang bermimpi, memberikan kabar bahwa ada kuburan yang dianggap keramat, yang dianggap memiliki kekuatan, sehingga kuburan tersebut dijadikan sarana kemusyrikan, sarana berbuat syirik, sarana mempersekutukan Allah, yang mana hal itu adalah perbuatan dosa besar dan pelakunya kalau tidak taubat masuk ke dalam neraka. Makanya divisualkan dengan simbol perwakilan api, dan ketika ada simbol sebagian apinya dipadamkan dengan istighfar seseorang, itu memiliki makna bahwa seseorang yang bermimpi dianjurkan oleh Allah untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang telah berbuat musyrik itu, dan insya Allah Allah akan mengampuni sebagian orang-orang yang telah berbuat musyrik tersebut, karena disebutkan di dalam mimpi itu sebagian apinya dipadamkan dengan istighfar seseorang. Mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48 tentang dosa berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sedangkan ketika ada visual di dalam mimpi itu bahwa sebagian apinya dipadamkan dengan istighfar seseorang, itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ketika ada seorang yang mendoakan orang lain, yaitu orang lain yang beriman, itu akan ada malaikat yang mengatakan amin di atas kepalanya dan berkata untukmu seperti doa itu. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata amin, dan untukmu seperti doa itu. Jadi malaikat itu mengucapkan amin supaya orang yang berdoa untuk kebaikan saudaranya yang beriman itu juga diberikan kebaikan oleh Allah seperti yang dia doakan kepada saudaranya yang tidak diketahui telah didoakan itu. Jadi bagi orang yang bermimpi hal tersebut, mintakan ampun kepada Allah orang-orang yang berbuat syirik dengan adanya kuburan yang dianggap keramat itu, sehingga ketika Anda melakukan apa yang Allah anjurkan di dalam mimpi tersebut, Anda akan mendapat kebaikan yang sama, yaitu ketika Anda misalkan berpeluang berbuat syirik, maka ada orang lain yang digerakkan oleh Allah untuk mendoakan Anda supaya Anda tidak terjerumus kepada perbuatan syirik tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.